فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua sifat-sifat kesempurnaannya. Demikian pula kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita kepadanya atas semua kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa tercurah tidak henti-hentinya. Baik itu nikmat yang zahir maupun yang batin. Terkhusus nikmat-nikmat yang berkaitan dengan agama ini. Yang ini merupakan nikmat-nikmat teragung yang wajib untuk setiap muslim dan muslimah mensyukurinya dan betul-betul menjaganya. Yaitu tidak lain adalah nikmatul Islam was sunnah. Dengan Islam seseorang akan keluar dari kerugian yang abadi, dan dengan sunnah seseorang akan lurus jalannya di atas keislamannya sehingga terselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang betapa pentingnya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja mencari selain Islam sebagai agamanya, dia mengambil selain Islam untuk dijadikan sebagai agama, maka kata Allah falan yuqbala min, tidak akan diterima agama tersebut, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan kerugian akhirat adalah kerugian yang tidak akan mungkin seorang bisa memperbaiki. Maka dengan Islam seorang akan keluar dari kerugian abadi ini. Kemudian di atas keislamannya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk berjalan di atas sunnah, maka ini nikmat di atas nikmat, sehingga selamat dari 72 golongan yang menyimpang.
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Dan sungguh umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya berada di dalam neraka kecuali satu golongan saja. Mereka lah orang-orang yang berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beragama sebagaimana yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan oleh para sahabat serta para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Kemudian terus generasi demi generasi yang mengikuti jejak-jejak generasi terbaik tersebut sehingga sampai kepada kita. Dan sungguh akhwan, dua nikmat ini kapan saja terkumpul pada seorang hamba, telah terkumpul padanya kebaikan yang luar biasa, yang seharusnya untuk dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah dan mati di atasnya, sembari menempuh sebab-sebab untuk jangan sampai nikmat tersebut lepas. Karena nikmat butuh dijaga, nikmat butuh dirawat, agar jangan sampai nikmat tersebut lepas dari diri kita. Penjagaannya dengan mensyukurinya, penjagaannya dengan betul-betul berupaya mempelajarinya, penjagaannya dengan mengamalkannya. Dan tidaklah kita duduk di majelis ilmu seperti ini kecuali sebagai salah satu sebab yang kita tempuh untuk bisa menjaga diri-diri kita agar bisa istiqamah di atas Islam dan Sunnah. Karena seorang kapan saja semakin mengilmui tentang Islam dan mengilmui tentang Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan semakin kuat memegangnya, semakin kuat keimanannya. Karena antara ilmu dan iman itu berbanding lurus. Semakin kuat keilmuan, maka akan semakin kuat keimanan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tinggi keimanannya di kalangan umatnya. Beliau paling tinggi kenapa? Karena paling berilmu. Inni a'lamukum billah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling berilmu di antara kalian tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau menempati keilmuan yang paling tinggi, maka demikian pula keimanan beliau. Oleh karena itulah dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika menyeru sahabat-sahabat beliau untuk bermajlis ilmu, beliau mengatakan, ijlis bina nu'min sa'ah. Mari duduk bersama kami untuk meningkatkan keimanan sejenak. Dan alhamdulillah untuk daras awal di pelajaran-pelajaran kita ba'dal maghrib, setelah kita selesai dari kitab Al-Istidlal ala Kanzil Atfal, insyaallah ta'ala kita akan membahas risalah Tazwidus Sighar bi ahammil ahaditsil qisar, pembekalan untuk anak-anak dengan hadis-hadis pendek yang terpenting, yang pada risalah ini akhwan dikumpulkan hadis-hadis singkat, hadis-hadis pendek yang memang tujuannya agar mudah untuk dihafal. Yang tujuan pertama untuk anak-anak kita yang kecil-kecil agar terbiasa lisan-lisan mereka mengucapkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diharapkan para orang tua untuk juga ikut menghafalnya. Terlebih lagi para thalabah.
Yang tentunya insyaallah taala hadis-hadis di sini sangat mudah kawan. Tapi tetap jangan sampai seorang meremehkan yang namanya ilmu. Baik. Hadis ini saya susun atau risalah ini saya susun yang padanya ada 150 hadis dari hadis-hadis yang sahih maupun hasan. Demikian pula hadis-hadis yang muttafaqun alaih maupun yang ada di antara salah satu dari keduanya atau yang di luar sahihain. Yang menjadi acuan adalah berupaya untuk mengumpulkan pada setiap bab, pada setiap poin pembahasan kita mendapatkan suatu hadis yang pendek sebagai dalil dan acuan, sehingga diupayakan untuk merata dari bab-bab fiqhiyah maupun bab-bab berkaitan dengan akidah. Dan alhamdulillah untuk risalah ini juga sudah diperiksa oleh Syekhuna Abdul Mungdir Salim Ar-Rada'i hafizahullah ta'ala, dan beliau mendukung dan bahkan juga menegaskan, kata beliau dalam mukaddimahnya, fawajadtu ma jama'ahu wa bawwaba alaihi minal abwab yastafidu minha as-sigharu wal kibar fahiya risalatun thayyibah. Aku dapati apa yang beliau kumpulkan dan beliau tulis bab demi bab padanya. Anak-anak kecil dan bahkan juga orang-orang yang tua dan dewasa akan mengambil faidah darinya. Dan ini adalah risalah yang bagus. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan untuk kita semua dan memberikan keberkahan padanya. Dan membiasakan untuk menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang sangat ditekankan oleh para salaf. Sebagaimana disebutkan di sini, kita baca pada muqaddimah halaman 7. Setelah khutbatul hajah, amma ba'du, fa inna ta'lim as-sighar al-'ilm an-nafi' min a'zami abwabi salahi ad-dhurriyyah wa nash'atiha an-nash'at at-tayyibah al-mubarakah. Sesungguhnya pengajaran anak-anak ketika mereka masih kecil, pengajaran ilmu yang bermanfaat termasuk di antara sebesar-besar pintu kebaikan keturunan dan tumbuhnya mereka dengan pertumbuhan yang bagus, pertumbuhan yang diberkahi, allati takunu sababan li qurrati 'ainil abawain, yang itu bisa menjadi sebab untuk berbinar-binarnya mata kedua orang tua. Alladaini yaqulan, yang keduanya mengucapkan di dalam doa-doanya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami agar mereka menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk mata, menjadikan hati nyaman dan menjadikan ketika memandangnya tenteram. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bisa menjadi imam-imam bagi orang yang bertakwa. Dan doa ini doa yang agung yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir-akhir surat Al-Furqan, di antara rangkaian doa-doa yang dipanjatkan oleh ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, padanya permintaan yang besar ya Allah, yang menunjukkan himmah dan azimah. Karena ketika meminta, seorang hendaknya meminta dengan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hal-hal yang besar. Di sini meminta agar keluarga dan keturunan menjadi penyejuk mata,
menjadi sesuatu yang apa? Yang menyenangkan kita. Dan ini mencakup ketika hidup di dunia, demikian pula ketika kita sudah berada di kubur-kubur kita. Kemudian di akhir, waja'alna lil muttaqina imama, minta agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini sebagai apa? Imam. Kita berdoa dalam doa seperti ini, waja'alna lil muttaqina imama. Jangan sampai seorang ketika minta, ya Allah, yang penting masukkanlah hamba ke dalam surga walaupun yang paling rendahnya. Ya Allah, selamatkanlah aku dari neraka walaupun di akhir-akhirnya. Jangan seperti ini. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh azimah, minta yang tertingginya. Dan ini juga penting, waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak hanya sekedar meminta untuk menjadi orang yang bertakwa, tapi meminta agar menjadi yang terdepan dari orang-orang yang bertakwa. Dan syahid dari ayat ini bagaimana doa kedua orang tua agar mendapatkan keturunan yang menjadikan mata-mata berbinar. Dan di antara sebabnya selain doa adalah dengan memberikan tarbiyah hasanah, memberikan tarbiyah yang bagus. Naam. Qala wa qad ihtamma ahlul ilmi salafan wa khalafan bi ta'limi as-sighar wa'tanu bidzalika inayatan balighah. Dan sungguh ahlul ilmi baik yang terdahulu maupun yang belakangan, mereka telah memberikan perhatian terhadap anak-anak kecil dan betul-betul mereka memperhatikan dengan apa? Perhatian yang sangat. Faqala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, qaddimu ilaina ahdatsakum fa innahum afrahu quluban wa ahfadhu lima sami'u. Faman arada Allah azza wa jalla an yutimma dzalika lahu atammah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, qaddimu ilaina ahdatsakum, mari kemarikan ya kepada kami anak-anak kecil kalian. Ini imam, ikhwan. Al-Hasan Al-Basri imam di zamannya, tapi beliau tidak gengsi untuk mengajari anak-anak. Bahkan beliau memerintahkan agar anak-anak kecil disodorkan kepada beliau. Dan orang tua ketika memiliki anak kok kemudian dia malas mengajari, maka ini sangat disayangkan. Qaddimu ilaina ahdatsakum, kemarikan, sodorkan kepada kami anak-anak kalian. Untuk apa? Untuk diajari. Kenapa? Fa innahum afrahu quluban, karena sungguhnya mereka itu lebih bersih hati-hati mereka. Karena apa? Hatinya masih kosong, belum diisi dengan hal-hal yang buruk. Sesuatu yang kosong akan mudah diisi, ya kawan. Tidak perlu kita bersihkan terlebih dahulu, langsung bisa diisi. Berbeda dengan mengisi sesuatu yang sudah ada perkara lain di dalamnya. Kita harus mengeluarkan perkara tersebut, membersihkannya, menghilangkan bekas-bekasnya, baru kemudian kita mengisi dengan sesuatu yang bagus setelahnya. Tapi untuk anak-anak kecil, mereka afrahu quluban, hati-hati mereka masih kosong, masih jernih, mudah untuk diisi, maka isi dengan kebaikan. Kemudian hal yang lain, wa ahfadhu lima sami'u, mereka itu lebih kuat hafalannya terhadap apa yang mereka dengar. Maka jangan biarkan anak-anak kita terbiasa mendengar nyanyian-nyanyian. Jangan dibiasakan anak-anak kita mendengar perkataan-perkataan buruk atau bahkan pertengkaran orang tua. Jadi kira mereka tidak merekam ketika orang tuanya sedang bertengkar misalnya. Mereka merekam, walaupun saat itu tidak diungkapkan, mungkin suatu saat akan keluar apa yang mereka rekam tersebut. Maka hati-hati. Hendaknya seorang jeli dalam masalah ini. Untuk apa? Untuk jangan sampai telinga-telinga mereka mendengar hal-hal yang tidak sepantasnya untuk didengar.
Kenapa? Karena mereka lebih kuat hafalannya terhadap apa yang didengar. Faman aradallahu azza wa jal an yutimma dzalika lahu atammah. Kemudian siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk menyempurnakan hal itu untuknya, maka Allah akan sempurnakan. Kita mengusahakan. Adapun yang kemudian Allah pilih siapa-siapa yang betul-betul akan mengemban agama ini, mengemban ilmu, itu pilihan Allah. Yang penting kita telah mengupayakan, memperjuangkan kebaikan anak-anak kita. Karena apa? Dari sekian anak-anak kecil yang dididik, tentunya apa? Tidak semuanya kemudian mereka akan menjadi tokoh-tokoh. Nah, tapi yang jelas kita wajib untuk memberikan pengajaran, mengupayakan semenjak dini kebaikan-kebaikan bagi mereka. Wa qala Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma li banihi wa bani akhihi, ya baniya wa bani akhihi, innakum sigharu qaumin yushaku an takunu kibara akharin. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma mengatakan kepada anak-anaknya dan kepada keponakan-keponakannya, bani akhi, anak dari saudara-saudaranya, anak dari saudaranya, berarti para keponakan. Wahai anak-anakku dan anak-anak saudaraku, sungguhnya kalian saat ini adalah anak-anak kecil dari suatu kaum, bocil-bocilnya suatu kaum yang sekarang belum dibutuhkan untuk maju ke depan, belum dibutuhkan dalam peperangan dan yang lainnya. Tapi yushaku an takunu kibara akharin. Nah, taib, dimungkinkan dengan sangat dekat bahwasanya kalian akan menjadi apa? Pemuka-pemuka bagi generasi yang lain. Nah, sekarang memang masih kecil, tapi apa? Dengan berlalunya waktu, berjalannya waktu, nah, zaman demi zaman dilalui, akan menjadi pembesar untuk kaum yang lain. Fata'allamul ilma, maka belajarlah ilmu. Ini, fata'allamul ilma, belajarlah ilmu. Faman lam yastati' minkum an yarwiyah aw qala yahfadhah falyaktubhu walyadhahu fi baitih. Dan siapa saja yang tidak mampu di antara kalian untuk meriwayatkan atau dalam riwayat yang lain untuk menghafal, siapa yang tidak mampu menghafal, maka tulislah, kemudian letakkanlah tulisan itu di rumahnya, karena suatu saat akan bermanfaat baginya. Baik. Nah, ini diantara contoh dari wasiat para salaf kita, kawan, untuk memberikan perhatian kepada anak-anak. Maka fahadhihi majmu'atun minal ahadithil qisar al-muntaqah min sahihi sunnatin nabawiyyah jama'tuha tashilan li abna'ina sighar fi hifdhiha. Maka ini adalah sekumpulan hadis-hadis yang pendek yang dipilih dari sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi yang sahih. Saya kumpulkan sebagai sarana untuk memudahkan anak-anak kita yang kecil dalam menghafalnya. Karena ketika menghafal yang pendek mudah. Dan juga i'anatan lil aba wal ummahat fi talqiniha, dan untuk membantu para orang tua, baik para aba, para bapak dan para ibu, untuk bisa mentalkin anak-anaknya dengan mudah. Karena apa? Ringkas, pendek. Dan untuk majelis kita harapannya juga semuanya hafal. Nah, mungkin 1, 2, 3 mudah, tapi kalau sudah 10 ke atas untuk memilih ini hadis siapa, butuh murajaah tetap. Nah, ini hadis siapa, perawinya siapa. Nah, jadi harapannya yang kecil itu hafal, nah, dan yang dewasa demikian pula aba dan ummahat lebih-lebih lagi untuk menghafalnya. Dan nanti untuk mengeceknya kepada anak-anak dengan talqin mereka. Baik. Qala wala ansa ba'da syukrillah an ataqaddam bisyukri wa tsana'il jamil li masyayikhil kiram
wabil khusus Syekh Al-Fadhil Abdul Mungdir Salim Ibn Ahmad Ar-Radai hafizahullah taala ala tasji'ihi wa nus'ihi li ikhwanihi wa tullabihi. Nah, dan saya tidak lupa setelah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ucapan syukur terima kasih dan pujian yang bagus kepada syekh-syekh saya yang mulia, dan terkhusus untuk Syekh Al-Fadhil Abdul Mungdir Salim bin Ahmad Ar-Radai hafizahullah taala atas dorongan dan nasihat serta juga takdim yang diberikan kepada saudaranya dan kepada murid-muridnya. Wa asallallahu azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatihi an yaj'ala hadzal 'amal al-mutawadhi'a khalisan liwajhihi wa sababan lidukhuli jannatihi wa nafi'an ibadihi wa la haula wa la quwwata illa bih. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya agar Allah menjadikan amalan yang mutawadhi ini amalan yang penuh dengan kekurangan itu semata-mata ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi sebab untuk bisa masuk ke dalam surganya serta bermanfaat bagi hamba-hambanya. Wala haula wala quwwata illa billah. Naam, ini muqaddimah untuk risalah kita, dan bagi ikhwah yang belum memiliki kitab nanti menghubungi Syukran Taib agar bisa mendapatkan naskahnya untuk dihafal dan dimurajaah. Barakallahu fikum. Kita ambil satu hadis untuk malam ini, dan insyaallah setiap malam satu hadis akan terkumpul banyak insyaallah. Iya kan? Nah, karena itulah ilmu. Taib al-yawmu haditsun wa ghadan mithluhu. Ya. Hari ini satu hadis, besok yang semisalnya sehadis, dengan mengetahui maknanya dan faidah singkat. Kalau yang kecil ya cukup menghafal, tahu makna. Kemudian yang besar ada tambahan yang dituntut, yaitu mengetahui fawaid yang terkandung di dalamnya. Karena sengaja hadis yang pendek ini sebagai dasar, dasar kemudian kita kembangkan. Karena ilmu, kenapa para ulama membuat matan? Para ulama membuat matan yang ringkas bukan karena mereka tidak mampu untuk membuat risalah yang berjilid-jilid itu, tapi membuat matan yang ringkas untuk mudah dihafal. Kemudian setelah itu dikembangkan. Nah, karena matan dan sesuatu yang dihafal yang ringkas ibarat magnet. Ibarat magnet. Diupayakan untuk menarik yang lainnya, kawan. Kita dapat ini yang ringkas, kemudian faidah yang lain ditempel-tempelkan di situ. Sehingga kita punya gambaran tentang permasalahan tersebut secara global terlebih dahulu, kemudian kita bisa memperincinya. Nah, barakallahu fiikum. Kita masuk pada kumpulan yang pertama. Sengaja setiap kumpulan diupayakan untuk 10 hadis. Kecuali beberapa tempat akhwan yang karena banyaknya hadis dalam masalah tersebut, ada 20 hadis pada 6 poin itu. Tapi mayoritasnya diupayakan untuk 10. Jadi kumpulan hadis yang pertama adalah haditsul qisar fil ilmi. Hadis-hadis pendek berkaitan dengan masalah ilmu. Qala babul ikhlasi fi talabil ilmi wa ghairihi minal ibadat. Bab tentang tuntutan untuk ikhlas dalam menuntut ilmu dan yang lainnya dalam ibadah-ibadah. Nah, atau bab tentang wajibnya ikhlas dalam menuntut ilmu dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang ada. Karena semua ibadah dituntut untuk ikhlas agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Nah, harapannya ikhwan, biar antum tidak repot-repot menghafal di rumah, terutama ini para bapak ini. Nah, Abu Faiz juga harus hafal ini. Nah, Pak Agus, ya, baik, semuanya harus hafal. Kita ngapal di sini. Nah, kalau besok kan mungkin tidak perlu mukaddimah, sudah langsung masuk ke hadis. Kita baca 3 kali, kemudian setelah itu, nah, yang kecil-kecil yang sudah hafal setor. Nah, kemudian maknanya apa, faedah ringkasnya. Baik. Qala an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Antum tirukan biar enak. Ya, 3 kali insyaallah sudah hafal. Ya, Bu Faiz. Yang kecil-kecil ayo semangat. Kita talqin ini. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, sigar. Siapa yang duluan? Indah Zakaria kum. Naam ahsanta, barakallahu fiik. Indah Faiz. Naam barakallahu fiikum. Untuk makna hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar khonifillah, sahabat yang kita ketahui keutamaannya, merupakan sahabat yang paling mulia nomor 2 di umat ini. Dan yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian yang kedua adalah Umar bin Al-Khattab. Beliau diberi kunyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Hafsin. Jadi Abu Hafsin yang memberi kunyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena putrinya namanya Hafsah, tapi karena apa? Karena kerasnya beliau, memiliki sifat keras, memiliki sifat kuat. Memiliki syiddah. Karena Hafiz itu adalah salah satu nama dari nama-nama Al-Asad. Al-Hafiz maknanya Al-Asad. Apa Al-Asad? Singa. Baik. Jadi karena beraninya beliau dan karena kerasnya beliau ketika memegang kebenaran, dan beliau adalah orang yang pertama kali secara terang-terangan menunjukkan Islam. Sebelum Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak ada yang berani terang-terangan menunjukkan keislamannya. Nah,
Dan yang pertama kali secara terang-terangan menunjukkan keislaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian pula beliau adalah orang yang pertama kali digelari dengan Amirul Mukminin. Sebelumnya yaitu pada masa Abu Bakar digelari dengan Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika masa kekhilafahan Umar terlalu panjang kalau diungkapkan dengan Khalifati Rasulullah, karena Abu Bakar kan jelas pengganti Rasulullah. Sedangkan Umar kan bukan pengganti Rasulullah tapi apa? Pengganti Abu Bakar. Berarti kalau diurutkan pengganti dari pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena makna khalifah pengganti. Sehingga terlalu panjang sehingga kemudian para sahabat radhiyallahu alaihim ketika memanggil Umar bin Khattab diungkapkan dengan panggilan yang lebih ringkas yaitu Amirul Mukminin. Jadi beliau yang pertama kali dipanggil dengan panggilan Amirul Mukminin. Memegang kekhalifahan selama 10 tahun lebih 6 bulan. Dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan di masanya Islam sangat luas tersebar. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha'. Nah, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Ini dua kalimat, kawan. Antum harus memahaminya dengan betul-betul paham. Karena hadis ini memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i, hadis ini hadis innamal a'malu binniyat thuluthul ilmi. Hadis innamal a'malu binniyat itu sepertiga ilmu secara keseluruhan. Jadi ilmu satu kesatuan, sepertiganya terkumpul pada hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa dikatakan sepertiga ilmu? Dikarenakan semua amalan hamba ikhwan itu kan kaitannya dengan hati, lisan dan anggota badan. Dan hadis ini hubungannya murni berkaitan dengan amalan hati. Maka dikatakan thuluthul ilmi. Siapa yang mengatakan hadis ini thuluthul ilm? Indak ya Muhammad? Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun kalimat pertama innamal a'malu binniyat, maknanya hanyalah kesahihan amalan-amalan itu bergantung dengan niatan-niatannya. Ini makna yang ditekankan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Khattabi dan yang lainnya. Jadi maksud innamal a'malu binniyat yaitu innama sihhatul a'mali binniyat. Ini menunjukkan bahwasanya kesahihan amalan, keabsahan suatu amalan itu bergantung dengan apa? Dengan niatan. Sehingga amalan tidak akan sahih kalau niatannya salah. Ini makna dari innamal a'malu binniyat. Sehingga pada bagian awal dari hadis ini menunjukkan wajibnya untuk apa? Untuk seseorang memiliki niat yang benar pada amalan-amalan yang dilakukan. Kemudian kalimat kedua wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah masing-masing orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, kalimat kedua ini menunjukkan balasannya. Balasan yang akan didapat oleh seseorang sesuai dengan niatan yang dia niatkan. Paham? Jadi beda maknanya antara innamal a'malu binniyat dan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau innamal a'malu binniyat penegasan tentang syarat sahnya amalan, harus ada niatan. Tanpa niatan tidak akan sah. Oleh karena itulah dalam Islam amalan
untuk bisa sah minimalnya harus apa? Dilakukan oleh seorang yang mumayyiz. Karena kalau tidak mumayyiz, dia tidak akan bisa memiliki niatan. Ketika dia sudah mumayyiz, maka dia sudah bisa berniat. Dan kalimat kedua untuk menunjukkan balasan, bahwasanya masing-masing orang akan dibalas sesuai dengan niatannya. Ini makna hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun faedah dari hadis ini sangat jelas. Yang pertama, hadis menunjukkan bahwasanya keabsahan suatu amalan bergantung dengan niatannya. Dan ini salah satu syarat dari syarat-syarat diterimanya amal. Dan berkaitan dengan perkara niatan, ikhwan, seseorang harus mengilmui bahwasanya niatan kita dalam ibadah itu ada dua jenis. Yang pertama niyatul amal, yang kedua niyatul ma'mulilah. Adapun yang pertama niyatul amal, niat amalannya. Itulah yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Niat amalan. Seorang mau mandi Jum'ah, maka apa? Harus dia meniatkan untuk mandi Jum'ah. Tidak hanya sekedar gebiar-gebiur mandi karena baru olahraga panas. Nah, tidak bisa mendapatkan pahala kalau tidak ada niatan. Nah, ini namanya niyatul amal. Niyatul amal memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi yang pertama, yaitu tamyizul ibadah minal adah. Untuk membedakan ibadah dari kebiasaan sehari-hari. Maksudnya apa? Tamyizul ibadah minal adah. Dengan niatan ini kita harus bedakan, ini aku lakukan sebagai bentuk ibadah. Seperti mandi. Mandi kita niat, ini harus dibedakan, niat ini ibadah. Mandiku mandi ibadah, maka mandi junub atau mandi Jum'ah dari mandi yang dilakukan sehari-hari. Mandi sekedar untuk kesegaran dan kebersihan diri. Ini fungsi niatan yang pertama. Apa tadi fungsinya, Iqbal? Nah, untuk membedakan ibadah dari kebiasaan sehari-hari. Baik. Kemudian yang kedua, tamyizul ibadah ba'diha min ba'din. Untuk membedakan ibadah sebagiannya dari sebagian yang lain. Karena ibadah itu bermacam-macam. Ketika itu berupa salat, dengan niatan fungsinya apa? Untuk kita bedakan ini niat salat apa? Apakah salat zuhur ataukah salat asar? Sama-sama 4 rakaat. Apalagi kalau dilakukan secara jamak, ya. Jamak takdim atau jamak takhir harus betul-betul dibedakan. Yang pertama ini sholat zuhur dulu, yang kedua sholat asar. Ini untuk kita bedakan dengan niat. Bisanya terbedakan dengan niat. Kita bedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Ini niatan jenis yang pertama. Apa tadi Ali? Niat apa? Yang fungsinya 2 tadi? Niatul amal. Niat amalan tersebut. Ya, niatan amalan. Adapun niat yang kedua niyatul ma'mulilah, niatan untuk siapa amalan itu dilakukan. Ini juga kaitannya dengan niat. Niatan untuk siapa amalan itu dilakukan. Niyatul ma'mulilah. Nah, niat jenis yang kedua inilah yang biasa dibahas dalam kitab-kitab tauhid. Bahwasanya
niatan kita dalam ibadah untuk siapa itu Hamzah? Untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Berarti harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengharapkan dunia, bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Baik. Nah, hadis ini mencakup semua jenis niatan tadi. Ya kita, nah, keabsahan amalan kita akan bergantung dengan niatan kita. Demikian pula diterimanya ibadah kita bergantung dengan niatan kita. Keabsahan ibadah ini sah atau ini batal itu kaitannya dengan niatul amal. Sedangkan diterimanya ibadah tersebut, yaitu berpahala atau tidaknya, kaitannya dengan apa? Niat untuk siapa amalan itu diserahkan. Karena secara lahiriah mungkin seorang terkadang amalannya betul, tapi batinnya salah karena apa? Niatannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dari sini kita mengetahui pentingnya yang namanya niatan. Kemudian faedah kedua dari hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap orang yang melakukan suatu perbuatan balasannya sesuai dengan niatannya. Allah akan membalas apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya sesuai dengan niatan. Oleh karena itulah para salaf mengatakan inwi khairan tajid khaira. Niatkanlah yang bagus maka engkau akan mendapatkan kebagusan. Dan ini awal harus niatan yang bagus dulu. Nah, cuman di sana harus seseorang memperhatikan bahwasanya selain niatan yang bagus, juga di dalam syariat kita dipersyaratkan untuk suatu amalan diterima oleh Allah. Syarat yang kedua yaitu harus penunaiannya juga bagus. Maksudnya penunaian yang bagus adalah penunaian yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan tersebut. Ini dua faedah pokok dari hadis. Faedah ketiga, hadis ini akan sering diungkapkan oleh para ulama sebagai dasar kaidah yang masyhur, yaitu al-umur bimaqasidiha. Kaidah al-umur bimaqasidiha, bahwasanya perkara-perkara itu sesuai dengan tujuannya. Nah, perkara-perkara itu bergantung dengan tujuannya. Ini kaidah kubra di dalam syariat kita. Nah, barakallahu fikum. Mungkin itu faidah singkat, 3 faidah antum ingat berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawah, yang besok semuanya sudah harus hafal. Nah, saya tekankan di sini untuk yang anak-anak kecil dan para aba. Besok harus berangkat Abu Faiz ini. Nah, baik. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin.